Saya Agustiana, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, di sini saya akan menjelaskan terkait riset pemasaran dan perilaku konsumen pada usaha keripik singkong Makmur Jaya di Desa Kertatimur. Keripik singkong Makmur Jaya. Alasan saya memilih usaha atau keripik singkong dikarenakan di daerah saya banyak industri atau industri rumahan yang melakukan usaha keripik singkong. Salah satunya yaitu keripik singkong Makmur Jaya. Beliau melakukan usaha tersebut yaitu dari hasil tani atau hasil tani singkong milik mereka sendiri atau milik pribadi. Dengan beberapa potensi atau lahan di tetangga saya yang ditanami singkong, beliau melakukan atau menjual beberapa hasil taninya kepada industri keripik yang berada di salah satu atau kecamatan Dasu. Maka dari itu saya memiliki keinginan untuk melakukan riset pemasaran dan perilaku konsumen terkait keripik singkong. Kemudian riset pemasaran. Pada saat melakukan riset pemasaran, yang pertama yaitu menentukan topik riset pasar, kemudian merumuskan masalah, kemudian menentukan metode riset, lalu menentukan data riset, dan yang terakhir yaitu metode pengumpulan data. Kemudian alat analisis. Alat analisis yang saya gunakan yaitu alat analisis deskriptif berupa hasil survei atau wawancara terkait kondisi lapang atau perilaku konsumen yang ada di desa atau pada usaha tersebut. Metode riset pemasaran dan perilaku konsumen yang saya gunakan yaitu dengan survei atau kuesioner. Mengapa demikian? Karena lokasi yang ada di dekat rumah saya sehingga saya harus melakukan wawancara langsung atau survei terkait perilaku konsumen juga. Dan saya di sini tidak menggunakan atau menyebar Google Form karena rata-rata di sini perilaku konsumen saya ambil dari tetangga saya yang mengonsumsi atau membeli produk keripik singkong. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan atau beberapa yang saya jelaskan di sini, kegiatan pemasaran berdasarkan hasil survei di sini, saya berpatokan kepada salah satu skripsi Bastiar pada tahun 2019 bahwa terkait riset pemasaran yaitu ada produk, harga, tempat, promosi, people, dan proses. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu terkait dengan produk. Pada produk yang di sini yang diusahakan di sini yaitu produk keripik singkong dengan dua jenis yaitu keripik singkong putih dan keripik singkong kuning dengan dua varian rasa original dan pedas. Kemudian untuk harganya sendiri di sini yaitu mengangkat harga 1.000, 3.000 dan 5.000. Untuk tempatnya yaitu berada di Desa Kertatimur, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Untuk promosi yang dilakukan oleh industri atau Makmur Jaya di sini, usaha industrinya sendiri yaitu hanya dilakukan promosi melalui WhatsApp ataupun proses pemasaran secara langsung. Jadi tidak ada media sosial ataupun semacam IG, Instagram, Facebook itu masih belum dilakukan. Kemudian terkait people, di sini terdiri dari 4 karyawan, di mana 4 karyawan tersebut di luar dari keluarga. Maksudnya di sini yaitu 3 orang pada bagian produksi, kemudian pengupasan, kemudian penggorengan, dan 1 orang di sini fokus kepada pemasaran. Untuk pemasaran sendiri di sini dikelola langsung atau dibantu langsung oleh pemilik usahanya, dan 1 orang di sini hanya berperan sebagai atau mengantarkan produk keripik tersebut ke beberapa toko. Kemudian diproses. Pada saat proses di sini yaitu meliputi pengupasan kulit, pencucian, kemudian pengirisan khusus, lalu digoreng. Nah, untuk khusus keripik singkong putih di situ harus melakukan atau perebusan, setelah direbus kemudian dijemur baru digoreng. Perilaku konsumen.
Untuk perilaku konsumen di sini, pada saat saya melakukan riset pemasaran, saya fokuskan ke varian rasa, harga, dan kemasan. Di mana pada keripik singkong untuk varian rasa terdiri dari dua, yaitu original dan pedas. Kemudian dari segi harga ada 1.000, 3.000, dan 5.000. Kemudian untuk dari segi kemasan, di sini hanya berupa kemasan plastik kecil, sedang, dan tebal, serta desain kemasan yang menggambarkan informasi dari suatu produk tersebut. Hasil dan pembahasan perilaku konsumen. Setelah dilakukan beberapa survei dan analisis, saya menemukan bahwa di antara varian rasa, harga, kemasan ada beberapa pilihan yang condong untuk yang diminati oleh konsumen. Salah satunya dari segi varian rasa, yaitu lebih senang dengan cemilan keripik singkong dengan rasa pedas manis. Kemudian dari segi harga, yaitu dari harga kemasan yang hanya 1.000, itu menandakan harga yang lebih ekonomis. Kemudian dari segi kemasan, dilihat dari hasil survei atau penyebaran kuesioner kemarin, yaitu kemasan sudah dinyatakan bisa menginformasikan terkait produksi dan komposisi produk. Kemudian saya juga melakukan analisis SWOT, di mana pada matriks lingkungan internal atau IFAS, yaitu pertama terkait kekuatan. Di dalam kekuatan di sini ada keripik yang gurih, renyah, dan rasa yang khas. Kemudian lokasi usahanya dekat dengan toko-toko kecil, lalu mempunyai banyak pelanggan. Kemudian dari segi kelemahannya sendiri, tidak ada varian rasa, cemilan standar atau terkategori cemilan sederhana, dan terkadang ada singkong yang keras, kemudian promosi yang hanya fokus kepada WhatsApp atau pemasaran langsung. Kemudian di lingkungan eksternal atau matrik EVAS-nya, di sini terdiri dari peluang dan ancaman. Untuk peluangnya sendiri yaitu cemilan crispy yang awet atau tahan lama, kemudian cocok dimakan untuk saat ngemil, dan singkong hasil usaha sendiri atau banyak dari daerah di sini yang memproduksi usaha tani singkong, sehingga adanya produk atau kelangsungan usaha itu bisa berlanjut. Kemudian dari segi ancamannya sendiri yaitu banyak pesaing cemilan seperti pesaing kayak semacam keripik pisang, ladrang, dan lain-lain, itu merupakan salah satu ancaman yang cukup berat. Kemudian kualitas singkong terkadang ada yang tidak bagus, lalu tidak ada varian rasa baru. Nah, pada saat ini yaitu bentuk kuesioner. Pada saat saya melakukan survei lapang atau pada saat kegiatan perilaku konsumen, saya menyebar kuesioner dengan beberapa kriteria atau indikator. Yang pertama, nama, usia, pendapatan, daerah, dan jenis kelamin. Nah, ini adalah bentuk salah satu pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya fokuskan untuk varian rasa cemilan keripik, di mana di sini saya menyatakan opsi atau centang. Jadi dari konsumen hanya mencentang saja. Pertama yaitu pernyataannya lebih senang cemilan keripik singkong kuning dengan rasa pedas. Opsi yang kedua, keripik singkong original rasa hambar. Opsi yang ketiga, tampilan warna keripik mempengaruhi rasa. Kemudian 4, keripik putih pedas dan keripik kuning pedas sama-sama enak. Lalu keripik kuning dan berbagai varian rasa lebih gurih. Nah, dari beberapa kuesioner yang sudah saya bagikan kepada beberapa pelanggan dari keripik singkong tersebut, ternyata ditemukan hasil bahwa yang lebih dominan yaitu lebih senang cemilan keripik singkong kuning dengan rasa pedas manis. Selanjutnya, pernyataan berkaitan dengan harga. Harga di sini saya melakukan pemilihan yaitu harga kemasan dengan 1.000 yang lebih ekonomis, harga 5.000 isiannya lebih banyak dan sesuai dengan harga. Lalu beli keripik berdasarkan kiloan, lebih hemat dan dapat banyak. Artinya di sini tidak berpatokan dengan harga, yaitu sesuai dengan pembelian konsumen dengan kapasitas yang lebih banyak. Lalu
lalu harga 3.000 yang isinya nanggung. Jadi di situ saya selain mematok beberapa harga juga beberapa alasan sehingga konsumen bisa berpikir terkait harga dan alasan-alasan tersebut. Dan di sini dominan yang disenangi yaitu harga 1.000. Kemudian yang selanjutnya pernyataan berkaitan dengan kemasan. Untuk opsi yang pertama saya memberikan pernyataan yaitu kemasan plastik yang digunakan tebal, desain kemasan unik, kemudian desain kemasan tidak bagus, kemasan sudah menginformasikan terkait komposisi dan produksi. Ternyata dari hasil survei dan kuesioner yang saya sebar itu menyatakan kemasan sudah menginformasikan terkait komposisi, produksi, dan lain-lain. Sehingga bisa dinyatakan dari segi kemasan di sini sudah cukup baik. Nah, ini merupakan salah satu hasil kuesioner atau tabulasi data, di mana di sini saya mengambil 20 responden dari tetangga saya, yaitu di salah satu toko terdekat saya yang memang di situ pusat pemasaran atau penitipan keripik singkong. Nah, ini adalah salah satu bukti tabulasi data saya dari segi varian rasa. Di sini jelas bahwa terdapat 60% yaitu keripik singkong kuning pedas ternyata diminati oleh banyak kalangan. Kemudian dari segi harga. Dari segi harga di sini saya mematok yaitu harga 1.000, 3.000 dan 5.000 dan ternyata harga yang dominan yaitu pada harga 1.000. Kemudian dari segi kemasan. Dari segi kemasan di sini cenderung rata-rata memilih kemasan plastik tembus pandang. Nah, di situ saya memang lampirkan di beberapa kuesioner bahwa terkait kemasan yang memang mereka minati atau ingin mereka senangi itu yang bagaimana. Berikut adalah hasil analisis dari saya. Kemudian berdasarkan hasil survei yang dinyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa keripik yang dijual yaitu dipasarkan di toko-toko terdekat. Dari hasil survei wawancara terkait penyebaran kuesioner dan perilaku konsumen, ditemukan bahwa konsumen dari pembeli keripik singkong rata-rata usia remaja dan dewasa 25 sampai 47 tahun dengan pendapatan kurang dari 1 juta. Terkait varian rasa, kemasan dan harga, dominan yang minat adalah varian rasa pedas manis, keripik singkong kuning pedas manis dengan harga 1.000 dengan kondisi keuangan yang rata-rata rendah. Kemasan sudah dikatakan baik karena kualitas dari segi plastik yang tebal, kemasan yang telah dinyatakan menginformasikan komposisi dan produksi itu mengatakan bahwa bentuk kepuasan dari salah satu konsumen. Hanya saja dari segi pemasarannya di sini masih kurang gencar atau masih kurang diperluas lagi. Berdasarkan analisis SWOT yang sudah tadi saya jelaskan di awal, di sini terdapat beberapa strategi analisis SWOT yang dapat saya simpulkan berdasarkan permasalahan atau ancaman, peluang, kekuatan, dan kelebihan. Nah, di sini ada 4 strategi, yaitu strategi SO. Yang pertama, cemilan ringan harus digencarkan dalam pemasaran ke tiap toko-toko kecil rumahan. Kemudian strategi dari WO sendiri yaitu mencoba variasi baru sehingga konsumen lebih banyak pilihan terkait selera keripik. Kemudian strategi ST mempertahankan kualitas rasa keripik dan mengupayakan tetap memilih singkong yang bagus. Mengapa demikian? Karena memang dari industri keripik singkong di daerah saya, keripik Makmur Jaya rasanya itu memang gurih dibandingkan dengan industri keripik yang lainnya. Kemudian strategi dari WT yaitu mendesain kemasan dengan ukuran besar dan melakukan promosi di media sosial. Pembuatan kemasan besar yaitu ditujukan apabila ada seseorang atau konsumen yang ingin melanjutkan usaha tersebut yaitu dengan mengecer produk singkong yang sudah dibeli ke industri Makmur Jaya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait riset pemasaran dan perilaku konsumen keripik Singkong Makmur Jaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.